teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Renata dari kelas 10 Kali ini saya berperan menjadi moderator di tugas video sejarah. Stay tune ya videonya. Baiklah, mengenai penjelasan sejarah tentang Kerajaan Kediri dan Singasari terbagi menjadi 4 orang di sini. Yang pertama yaitu saya, Renata Amanda Bakara, sebagai penjelasan mengenai Kerajaan Kediri. Yang kedua yaitu Ranzadon Destenmarch yang akan menjelaskan mengenai Kerajaan Singasari. Yang ketiga yaitu Anggita yang akan menjelaskan mengenai peta Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singasari. Yang keempat yaitu Aurel Kasih yang akan menjelaskan mengenai penemuan sejarah Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singasari. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Renata Amanda Bakara, saya dari kelas 10-12. Jadi, kali ini pada tugas ini, Renata mendapat bagian yaitu menjelaskan mengenai Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terbagi menjadi 3 fase, yaitu masa awal, masa jaya, dan masa berakhir. Pada masa awal berdirinya Kerajaan Kediri ditandai dengan kepemimpinan Raja Airlangga pada tahun 1042 Masehi. Pada masa ini munculnya kebijakan yaitu yang pertama, Kerajaan Kediri memiliki sistem pemerintahan yang kuat. Setelah itu, adanya kebijakan penguatan ekonomi dari Kerajaan Kediri. Pada masa jaya, Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayabaya di tahun 1135 hingga tahun 1157 Masehi. Pada masa jaya ini, Kerajaan Kediri ditandai dengan 2 kebijakan, yaitu yang pertama yaitu dukungan terhadap sastra dan budaya serta ekspansi wilayah. Yang terakhir yaitu masa berakhirnya Kerajaan Kediri. Masa berakhirnya Kerajaan Kediri ditandai dengan kepemimpinan Raja Kertajaya pada tahun 1190. Dua kebijakannya yaitu penguatan kepada kaum Brahmana juga upaya mempertahankan kekuasaan politik. Berikut adalah penjelasan tentang masa awal berdiri jaya dan berakhirnya Kerajaan Singasari beserta raja-raja yang memerintah. Pada masa awal berdiri dari tahun 1222 sampai 1248, Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Ken Arok adalah seorang pemimpin militer yang kuat dan berpengaruh di Jawa Timur. Ia berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri dan mendirikan Kerajaan Singasari. Raja-raja pada awal masa berdirinya yaitu pertama ada Raja Ken Arok dan kedua ada Raja Anuspati dari tahun 1227 sampai 1248. Pada masa kejayaan pada tahun 1248 sampai 1292. Pada masa ini, Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Raja-raja pada masa ini berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Raja-raja pada masa kejayaannya itu ada Raja Panjito Jaya, kedua Raja Ranggawuni, dan yang ketiga ada Raja Kertanegara. Kertanegara adalah raja terakhir Kerajaan Singasari. Ia dikenal sebagai raja yang bijak dan kuat. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Masa akhirnya pada tahun 1292 sampai 1293. Kerajaan Singasari berakhir pada tahun 1293 ketika Jakatwang, seorang adipati dari Kediri, memberontak dan menghancurkan ibu kota Singasari. Kertanegara terbunuh dalam peristiwa tersebut. Dan raja-raja pada masa akhirnya itu ada Raja Kertanegara dan kedua ada Raja Jayakatwang sebagai pemberontak tersebut. Setelah kehancuran Kerajaan Singasari, Jakatwang mendirikan Kerajaan Kediri yang baru. Namun kerajaan ini tidak bertahan lama dan akhirnya digantikan oleh kerajaan yang baru. Baiklah, berikut ini adalah penjelasan mengenai peta dan wilayah Kerajaan Kediri dan Singasari. Nah, yang pertama itu Kerajaan Kediri berdiri pada 11 sampai 13 Masehi. Pusat pemerintahannya terletak di sekitar Kediri, Jawa Timur, tepatnya di sepanjang Sungai Brantas. Nah, di wilayahnya itu menguasai daerah Blitar, Malang, Jember, dan pesisir Jawa Timur.
Puncak kejayaannya itu di bawah Raja Jayabaya 1135 sampai 1157 Masehi, yang terkenal dengan ramalan-ramalannya. Yang kedua ada Kerajaan Singasari yang berdiri pada 13 Masehi. Nah, pusat pemerintahannya itu berpusat di Tumapel yang kini dikenal sebagai Singasari, Malang, Jawa Timur. Wilayahnya itu menguasai wilayah Jawa Timur termasuk Kediri serta memiliki pengaruh hingga Bali dan beberapa daerah di luar Jawa. Puncak kejayaannya itu di bawah Raja Kertanegara yang memperluas kekuasaannya dan terkenal dengan kekuatan militernya. Nah, kedua kerajaan ini memiliki pengaruh besar dalam sejarah Jawa. Dengan kerajaan Kediri berfokus pada kebudayaan dan Singasari terkenal dengan kekuatan militernya. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber-sumber sejarah pada Kerajaan Kediri dan Kerajaan Singasari. Yang pertama ada sumber-sumber sejarah pada Kerajaan Kediri. Ada Prasasti Balitung yang dimana masih dipimpin oleh pemerintahan Airlangga. Yang kedua ada Prasasti Kamulan yang dimana dipimpin oleh Raja Jayabaya. Yang ketiga ada Kitab Pararaton yang dimana menceritakan masa Kerajaan Kediri. Yang keempat ada sumber-sumber kakawin atau puisi yang dimana masih menceritakan masa kehidupan sosial dalam Kerajaan Kediri. Yang kelima ada Prasasti Minahasa yang dimana prasasti ini masih termasuk dalam wilayah Nusantara. Kedua ada sumber sejarah dari Kerajaan Singasari. Yang pertama adalah Prasasti Singasari yang dimana menceritakan tentang hubungan internasional Singasari. Yang kedua ada Kitab Pararaton yang dimana dipimpin oleh kerajaan Raja Ken Arok dan peristiwa sejarah penting Singasari. Yang ketiga ada Prasasti Trowulan yang dimana menceritakan tentang perjalanan Singasari dan kemenangan kerajaan Singasari. Yang keempat ada Kakawin Sutasoma yang dimana menceritakan tentang kebudayaan Singasari. Yang kelima ada Kronik-kronik Tionghoa yang dimana hubungan perdagangan adanya diplomatik.